teman-teman media, hari ini kami kedatangan Pak Menteri BUMN adalah dalam rangka bersih-bersih BUMN. Dan tentunya ini adalah tindak lanjut yang dulu kita sampaikan bahwa kita akan secara update terus kegiatan-kegiatan tentang bersih-bersih ini. Dan tentunya alhamdulillah pagi ini saya datang lengkap, ada Pak Menteri BUMN, ada Kepala BPKP, dan tentunya nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Menteri, nanti silakan nanti Pak Menteri sampaikan, dan tentunya semua kita pada dasarnya kami kejaksaan akan sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentang bersih-bersih BUMN. Untuk itu silakan Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Jaksa Agung yang selalu mendampingi kami dalam program bersih-bersih BUMN, dan tentu Kepala BPKP yang juga terus membantu kami melakukan audit supaya apa yang kita lakukan ini memang nyata, bukan sesuatu yang memang kita tutup-tutupi. Dan tentu seluruh jajaran dari Kejaksaan Agung yang hadir, dari tentu BPKP dan Kementerian BUMN. Sejak awal ketika Pak Jaksa Agung bersama saya didukung oleh BPKP, BPK, dan juga instruksi Bapak Presiden untuk membongkar mega korupsi Jiwasraya dan Asabri, saya merasa khawatir dan tetap ada kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama. Karena itu saya bersama Pak Wamen, Pak Sesmen, Pak Deputi membentuk sebuah tim untuk meneliti ulang apakah apa yang kita khawatirkan itu benar-benar ada. Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu 70% sakit. 34 bisa dinyatakan tidak sehat. Karena itu kita berkoordinasi waktu itu dengan Pak Jaksa Agung, walaupun belum secara formal saya sampaikan Pak ada indikasi seperti ini. Dan Pak Jaksa Agung dan saya bersepakat mendorong ditindaklanjutan kepada tentu BPKP untuk memastikan angka-angka ini. Karena itu awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu. Ada Inhutani, ada PTPN, Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI atau ID Food. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu, itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak Kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Pak Jaksa Agung punya komitmen seperti yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun, yang dimana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna. Saya dari Kementerian BUMN dan seluruh mendukung terus program-program bersih-bersih BUMN, dan insya Allah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaksa Agung dan juga Kepala BPKP untuk terus mendukung hal ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari Bapak Kepala BPKP. Kalau ada yang mau disampaikan, sedikit aja Pak. Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, teman media semua yang saya hormati. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, audit yang kami lakukan ini audit tujuan tertentu. Jadi merupakan tindak lanjut dari permintaan Pak Menteri BUMN. Jadi yang kita nilai itu akuntabilitasnya, tata kelola dana pensiunnya. Kemudian kami coba mengidentifikasi area-area yang berisiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dari 4 sampling ini kami juga mengambil sampling transaksi investasi itu 10%, di 10% dari sekira nilai-nilainya kira-kira 1,125 triliun, dan kami menemukan memang transaksi-transaksi investasi ini beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Bahkan dari 4 ini 2 dana pensiun ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN. Jadi kami sudah sampaikan hasil audit ini tanggal 18 September yang lalu, dan kami sebenarnya sudah memberikan langkah-langkah rekomendasi untuk perbaikan karena tidak semuanya ada indikasi fraud yang bisa kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan ada dari dana pensiun ini yang memang masih bisa diperbaiki dengan supaya lebih baik lagi. Saya kira itu aja tambahannya Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri sekitar 300, tapi itu adalah baru perhitungan dugaan awal. Dan tadi disampaikan oleh Kepala BPKP baru 10% perhitungannya. Tetapi ini bisa berkembang. Yang pasti jumlahnya kita tidak bisa menentukan karena terus akan berkembang terus. Tetapi yang pasti lebih dari 300. Kemudian kami tetap akan mendukung nanti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan nanti juga khususnya dalam perhitungan kerugian negara. Dan tentunya lagi apabila nanti sudah ada penyerahan ke kami juga akan kembali akan menghitung bersama-sama dengan BPK apa yang itu harus kami lakukan. Dan ini adalah pola sinergi kami, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, dan BPKP. Dan semoga ke depan seperti juga keinginan kami bersama bahwa BUMN akan menjadi suatu perusahaan-perusahaan yang good governance, good corporate, jadi menjadi suatu perusahaan yang akan kita harapkan bersama. Sebab begini, jujur aja masih ada dan banyak, bukan hanya untuk dana pensiun aja. Karena kami mendahulukan dana pensiun sesuai dengan program kami Kejaksaan Agung yang menyentuh harkat hidup orang banyak, itu yang kami dahulukan. Ini adalah untuk pensiunan. Bayangin duit pensiunan yang sedikit masih aja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Dan ini ada sangat menyakitkan. Untuk itu kami bersama-sama Jampitsus DIRDI tidak ada kata lain selain kami melakukan tindakan yang keras. Itu teman-teman.